Hijriah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal-amal soleh kita pada tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan-kemaksiatan kita pada tahun yang lalu mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di tahun 1447 Hijriah ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari, pada malam atau pada subuh kali ini sedikit kami akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang atau yang menjadi kholfiyat, ya, kholfiyah ini apa yang menjadi latar belakang perang yang terjadi antara Iran dan Israel, ya. Karena banyak di antara kita umat Islam, karena minimnya informasi dan sedikitnya pengetahuan kita tentang perkembangan dunia internasional, sehingga kita mudah untuk digiring, ya, ke satu opini, yang mana opini itu membawa kita, menggiring kita kepada seakan-akan perang antara Iran dan Israel itu adalah demi Palestina dan Gaza, ya. Dan ini memang digiring oleh para buzzer dan influencernya Iran, ya. Jadi Iran mengerahkan seluruh influencer dan buzzernya dari kalangan orang-orang Syiah sedunia. Terlebih kita di Indonesia, banyak tokoh-tokoh mereka yang memang berada di media-media massa dan juga di media sosial, pegiat-pegiat media, dan ini kebanyakan orang-orang Syiah. Misalnya kalau dari kalangan perempuan itu biasanya namanya Dina Sulaiman, ya, yang kemarin sempat mereka ribut dengan buzzernya Yahudi, yaitu Abu Janda, ya. Jadi dari Israelnya ada Abu Janda, dari Syiahnya ada Dina Sulaiman, ya, dan masih banyak lagi. Dan itu kita digiring opini, ya, seakan-akan Iran menyerang Israel itu karena Palestina, ya, karena Gaza, dan pembalasan terhadap apa yang terjadi di Gaza. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang guru besar politik yang berasal dari Iran, namanya Tirta Parsi, ya. Dia menulis satu disertasi doktor yang berjudul At-Tahaluf As-Sirri, hubungan gelap antara Amerika, Israel, dan Iran, ya. Jadi tiga negara ini sebenarnya bestie, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao itu benar. Jadi Iran Israel itu adalah bestie, tapi hanya saja karena mungkin tekanan yang begitu kuat terhadap Ustadz Felix Xiao, akhirnya beliau mengklarifikasi apa yang beliau sampaikan, ya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya penggiringan opini, ya. Jadi ada seorang pakar politik dari Iran namanya Tirta Parsi. Dia menulis buku setebal hampir lebih kurang 500 halaman. Dia bongkar di dalam buku itu bagaimana tiga negara ini saling bersatu, saling mendukung di dalam penghancuran umat Islam. Jadi kalau Israel memang difokuskan untuk menghancurkan negeri-negeri Muslim, terutama di Palestina, maka Iran dan Amerika banyak melakukan
ya, pembantaian terhadap umat Islam di luar Palestina, ya. Jadi kalau Amerika, dia telah banyak melakukan pembantaian umat Islam di Afghanistan, sebelum Afghanistan di Irak, dan itu ternyata tidak lepas dari campur tangan Iran, ya. Bagaimana Amerika bisa menggulingkan Saddam Hussein itu tidak lepas dari peran Iran secara gelap, kemudian membantu Amerika sehingga akhirnya Amerika berhasil menggulingkan Saddam Hussein dan kemudian mengeksekusi Saddam Hussein dan membantai banyak umat Islam di Irak. Begitu juga yang ada di Afghanistan, begitu juga yang ada terjadi di Suriah. Berapa ratus ribu umat Islam yang dibantai oleh Iran bersama negara-negara sekutunya di Suriah, di Lebanon, sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat nanti banyak para analis, ya, menganalisa bahwasanya pertempuran yang terjadi di antara Iran dan Israel ini, atau perang yang terjadi antara Iran dan Israel ini, latar belakangnya bukan Palestina dan Gaza. Karena kalau latar belakangnya Gaza dan Palestina, kenapa baru hari ini? Pertama. Kemudian yang kedua, para analis mengatakan kalau perang antara Amerika dan antara Israel dan Iran, hanya kalau Iran memerangi Israel ini demi Palestina dan Gaza, seharusnya Iran menolak terjadinya genjatan senjata. Ini penting. Karena kalau memang betul-betul perangnya perang ingin membebaskan Palestina, ingin memerdekakan Gaza, tentunya Iran menolak tawaran genjatan senjata, dan dia tidak akan berhenti. Satu opini bahwasanya perang Iran dan Israel ini akan memunculkan terjadinya perang dunia ketiga, dan kita sudah digiring bahwa perang Iran dan Israel akan melahirkan perang dunia ketiga. Dan kita tahu ketika terjadi perang dunia pertama dan terjadi perang dunia kedua, hanya ada dua poros waktu itu, poros atau blok barat sama blok timur. Blok barat dipimpin oleh Prancis dan Inggris, sedangkan blok timur dipimpin oleh Jerman. Itu memang digiring opini seperti itu. Seakan-akan apa? Hanya ada dua kekuatan di dunia ini. Kekuatan bersama Iran, yaitu di belakangnya ada Cina dan Rusia. Kemudian ada kekuatan Israel yang di belakangnya pasti adalah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dan yang menariknya, bagaimana Iran dengan buzzer-buzzernya menggiring opini seakan-akan negara-negara Arab berpihak kepada Iran. Namun faktanya, setelah mereka membuat banyak narasi negara Arab bersama Iran, bahkan negara Arab memberikan bumi langit negaranya untuk dilewati rudal-rudal Iran. Tapi faktanya tidak ada negara Arab yang berpihak kepada Iran, dan akhirnya Iran terbang ke Rusia sebagai negara sekutunya waktu membantai umat Islam di Suriah, dan kemudian akhirnya minta tolong sama Rusia, bro, ini negara Arab orang ini sing bantu, orang sing ngewangi, Nah, ternyata Rusia pun juga tidak ingin cepat-cepat membantu Iran dalam perang melawan Israel. Nah, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi para analis mengatakan terjadinya perang antara Iran dan Israel, dan itu mustahil sebenarnya terjadi perang di antara mereka, karena melihat latar belakang historis, politik, dan geografi di antara dua negara ini, itu mustahil terjadi perang di antara dua negara ini. Tapi ternyata mengapa bisa terjadi perang? Ternyata adalah mereka bersaing dalam perang senjata nuklir. Ini yang menjadi sebab utama atau faktor utama atau latar belakang utama Iran dan Israel saling berperang di antara mereka, yaitu di mana Israel ingin mengembangkan senjata nuklirnya, dan Israel tidak ingin ada negara yang
menyaingi senjata nuklirnya. Maka Iran yang juga dikenal mengembangkan senjata nuklirnya selalu ditekan oleh Israel agar Iran menghentikan pengembangan reaktor senjata nuklirnya. Namun Iran tidak bergeming ya. Namun Iran bergeming, tidak mau menghentikan reaktor nuklirnya. Begitu juga Israel sering menggunakan Amerika untuk menekan Iran ini agar Iran menghentikan pengembangan senjata nuklirnya. Hanya saja Iran juga tidak mau, karena kalau Iran menghentikan senjata nuklirnya, Iran juga tahu karena Iran ini musuhnya juga banyak, ya. Bukan hanya Israel saja yang banyak musuhnya. Iran juga sadar, ya. Iran juga sadar mereka ini musuh, banyak musuhnya. Kenapa? Banyak negara-negara yang Iran telah menghancurkannya dan merusaknya. Dan itu adalah negara-negara yang ada di sekitarnya. Di antaranya apa? Irak. Jelas itu negara yang ada di sekitarnya. Dan Iran tahu betul bagaimana mujahidin orang-orang Islam yang ada di Irak itu menanam dendam kepada Iran. Kenapa? Karena Iran telah banyak melakukan kerusakan-kerusakan di negeri Irak ini. Begitu juga di Suriah, begitu juga di Libanon, begitu juga di Yaman. Artinya Iran juga sadar dia punya banyak musuh, sehingga kalau dia menghentikan pengembangan senjata nuklirnya, ini sama saja bunuh diri. Lah oleh sebab itu dua negara ini bersaing dalam senjata nuklir, dan akhirnya Israel menggunakan jalannya sendiri. Apa itu? Dia mulai menekan Iran dengan cara satu persatu membunuh satu persatu tokoh-tokoh dan orang-orang penting di Iran. Mulai dia bunuh dulu yang pertama sekali komandan tertingginya Garda Revolusi Nasional Iran, namanya Qasem Sulaimani, sekitar 4 tahun yang lalu. Dieksekusi di mana? Di Irak, ya. Kemudian Iran tidak bergeming, tetap melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya. Iran kemudian Israel bunuh kembali presiden Iran. Bayangkan tuh, nggak tanggung-tanggung, presidennya dibunuh oleh Israel. Ya. Walaupun banyak analisa mengatakan ini karena perebutan kepentingan di dalam negara Iran, sehingga Iran membiarkan presidennya dibunuh oleh Israel. Tapi ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana Iran ini adalah negara yang sangat lemah sistem keamanannya. Bagaimana mungkin seorang presiden bisa begitu mudah dibunuh oleh Israel bersama para menterinya. Ada menteri dalam negerinya juga ikut dibunuh bersama Roisi beberapa waktu yang lalu. Tidak cukup hanya di situ saja. Israel kemudian menekan Iran dengan cara membunuh komandan tertinggi sayap politiknya Hamas. Namanya siapa? Ismail Haniyeh. Itu dibunuh di kota Teheran. Ketika Ismail Haniyeh, semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau, ingin menghadiri pelantikan presiden baru Iran. Kemudian Ismail Haniyeh diundang ke Iran. Malam harinya ketika tidur, Israel mengirimkan rudal untuk mengeksekusi Ismail Haniyeh. Ini sebenarnya untuk menekan Iran agar Iran menghentikan senjata nuklirnya. Namun Iran bergeming, tidak juga melakukannya. Maka beberapa hari yang lalu Israel kembali mengeksekusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau hari ini Iran teriak-teriak menang perang melawan Israel, sebenarnya nggak benar juga. Apa buktinya? Buktinya kalau kita lihat dalam hitungan kertas, Israel ketika perang kemarin itu membunuh belasan komandan terbaiknya Iran. Dan kita belum mendapatkan kabar kalau Iran berhasil membunuh beberapa jenderalnya Israel. Belum ada kabar. Tapi Iran mengumumkan ada belasan komandan Iran yang dieksekusi oleh Israel. Yang pertama kemarin sebelum terjadinya perang itu, dia mengeksekusi namanya Hussein Salami. Ini kalau kita di Indonesia ya setingkat Panglima TNI. Dia Panglima Garda atau komandan tertinggi Garda Revolusi Nasional Iran, namanya Hussein Salami. Malam hari sebelum dia dibunuh sama Israel, di TV Iran, si Jenderal Hussein Salami ini mengancam Israel dengan mengatakan apa?
kalau Israel terus menyudutkan Iran, kami akan bumi ratakan tuh Israel. 2 jam berikutnya Israel kirim rudal ke apartemennya dan dia dibunuh di apartemennya. Ini menunjukkan bagaimana kelemahan sistem keamanannya. Nggak hanya itu saja, selang 2 hari Israel lagi-lagi mengeksekusi 2 komandan tertingginya Iran. Nggak lama dari itu, selang beberapa hari Israel kembali mengeksekusi 2 pakar reaktor nuklir terbaiknya Iran. Dan akhirnya apa? Iran kemudian tidak lagi bisa menahan dirinya karena orang-orang penting mereka dieksekusi mati oleh Israel. Dan akhirnya terjadilah perang antara Iran dan Israel. Demi apa? Demi mempertahankan pengembangan daripada reaktor senjata nuklir yang mereka miliki. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sehingga para analis mengatakan perang antara Iran dan Israel itu murni demi kemaslahatan 2 negara, nggak ada kaitannya dengan Gaza dan Palestina. Dan faktanya yang menarik Bapak Ibu sekalian, ketika Iran membombardir Israel, itu Israel masih membombardir Gaza. Artinya ketika Iran membombardir Israel, itu nggak ngefek bagi Israel untuk membantai umat Islam di mana? Di Gaza. Kita bayangkan tuh, Pak. Jadi ketika Iran itu membombardir Tel Aviv itu Israel tetap membombardir Gaza itu. Jadi nggak ngefek itu perangnya itu. Sehingga ketika kemarin warga Gaza ditanya, apakah perang antara Iran dan Israel ini membawa keuntungan dan manfaat bagi warga Gaza? Apa kata mereka? Nggak ada keuntungannya, nggak ada ngefeknya. Kami semakin menderita, kami juga semakin kelaparan. Bahkan kata mereka, yang kami khawatirkan kalau nanti ini perang berhenti, kemudian Iran tidak lagi menyerang Israel, otomatis nanti yang menjadi sasaran perang berikutnya adalah apa? Adalah Gaza. Ini yang ditakutkan oleh warga Gaza. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita pahami, sehingga kita sebagai umat Islam harus bersikap yang bijak ketika 2 negara ini sedang perang. Makanya ada seorang analis dari Suriah, dia mengatakan apa? Sikap yang benar ketika kita menyaksikan perang di antara 2 negara ini, Iran dan Israel ini adalah apa? Kita non-blok. Kita tidak berpihak kepada salah satu di antara 2 negara. Kenapa? Ketika ada 2 negara berperang, maka yang harus kita bela adalah kalau yang satunya dolim, yang satunya didolimi. Maka yang wajib kita bela adalah yang terdolimi. Tapi faktanya dua-duanya adalah apa? Dua-duanya dolim. Kalau ada 2 negara yang berperang misalnya, maka yang wajib kita tolong adalah di antara 2 negara, mana yang lebih baik dan mana yang paling jahat. Ternyata dua-duanya penjahat dan dua-duanya ini pembunuh. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat dan mensikapi sebagaimana kita melihat perang Ukraina dan Rusia. Sudah berapa tahun perang Rusia dan Ukraina, dan sampai hari ini belum berhenti. Sudah 4 tahun lebih perang Rusia dan Ukraina. Apa nggak ada umat Islam yang berperang di dalam tentara Rusia? Ada. Apa nggak ada umat Islam yang berperang di dalam tubuhnya Ukraina? Ada. Bahkan beberapa tentara bayarannya Rusia itu berasal dari Indonesia. Jadi ada pecatan-pecatan militer Indonesia itu ternyata melarikan diri kemana? Ke Rusia dan bergabung dengan tentara bayaran Rusia untuk memerangi Ukraina. Bahkan ada satu orang, namanya siapa itu? Kayaknya orang Jawa itu ya. Dia ngambil video waktu perang dengan Ukraina itu sambil ngerokok. Dia bilang, gimana kabarnya bro Indonesia? Penaan neng Rusia bro. Neng kene perang gajine gede bro.
sambil ngundut dia, dan dia tunjukkan rokoknya itu rokok Surya atau apa ya, dia tunjukkan, artinya ini saya orang Indonesia, dia bilang. 2 hari setelah itu mati dia. Kena tembak dia oleh tentara Ukraina. Jadi pas kalian, jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, kita sebagai umat Islam, saya yakin ya, panjenengan nggak ngikutin tuh perangnya Ukraina dan Rusia. Coba siapa yang ngikutin perjalanan perang Ukraina? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada kepentingan kita, baik di Rusia maupun di Ukraina. Dua-duanya tidak membawa maslahat bagi Islam dan bagi umat Islam. Lah maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi di antara Iran dan Israel ini demi kemaslahatan di antara dua negara. Artinya Pak, kita ini ketika berhadapan dengan dua negara ini ya seperti buah si malakama, ya. Jenengan membela pro Israel, kalau mereka menang, toh umat Islam yang juga bakalan apa? Akan menjadi korban berikutnya. Kita pro Iran juga, kalau nanti Iran menang, maka Iran juga akan menjadi bangga ya. Sekarang aja mereka sudah bangga kalau mereka menang ya. Padahal di Suriah mereka kalah ya. Maka Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kemaslahatan bagi kita di dalam mendukung di dua negara ini. Sudah, biarkanlah mereka berperang, dan itu doa kita Pak selama ini. Ya Allahumma ashghilidz zalimin bidzalimin. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang zalim itu dengan sesama orang-orang yang zalim. Misalnya kita di Indonesia lah misalnya ya. Ini sudah mulai berjalan kayak doa ini ya. Ketika terjadi perseteruan antara Mulyono dan PDIP yang awalnya bagaimana Mulyono harus melakukan kuda-kuda kuat untuk mempertahankan ijazah palsunya itu ya. Tiba-tiba muncul kader PDIP yang dengan tegas mengatakan, aku yang ngerti kui ijazah dicetak neng jalan pramuka yo ya. Sopo yang melakukannya? Jenenge David karo Anggit ya. Saiki wong ilang ya. Goleki ngerti wi. Makanya kenapa dulu pasar pramuka itu dibakar ya. Lah sudah. Lah pertanyaannya, kalau nanti betul itu, ya, bahwa ijazahnya Mulyono tuh dicetak di jalan pramuka, itu UGM bisa dipidana itu Pak. Karena kasus apa? Penipuan. Karena dia selama ini ngaku-ngaku kalau ijazah itu memang dikeluarkan oleh UGM, ternyata dikeluarkan jalan pramuka. Ini kan berarti sudah pidana ini. Berarti saling melindungi dalam apa? Kejahatan. Ya, benar, kejahatan. Ini yang harus diperhatikan. Nah, ini mohon maaf kalau ada orang UGM di sini ya. Tapi menurut saya betul-betul UGM sudah betul-betul nggak kredibel lagi Pak. Demi Mulyono mereka rela untuk melindunginya, luar biasa ya. Jadi kalau nanti terbukti itu bahwa ijazah Mulyono itu made in jalan pramuka, bukan made in UGM, padahal sama ini bagaimana rektor UGM terus meyakinkan memang dikeluarkan oleh UGM, kemudian dibuatlah fotonya, dibuatlah dia waktu wisuda dan sebagainya. Ya, ternyata menurut kader PDIP lah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika dua orang ini berseteru, jenengan posisinya di mana Pak? Apakah jenengan di posisi Mulyono nopo yang posisi PDIP? Kita nggak berpihak kepada dua-duanya Pak. Biarkan mereka ya berseteru, biarkan mereka saling membuka aib di antara mereka. Padahal tahu kita dulu ya bagaimana bestinya Mulyono dan PDIP ya. Kalau nggak ada PDIP, Mulyono nggak mungkin tuh bisa tekan 2 periode itu lah. Maka pastikan begitulah cara Allah ya. Orang yang dulunya
saling berkenal, saling menjaga, saling melindungi, saling berteman. Tapi karena pertemanannya itu bukan karena Allah, Pak. Ya, mereka berteman itu bukan karena apa? Karena Allah, tapi hanya karena dunia. Ya, karena dunia. Kalau mereka bertemannya karena dunia, Pak, laisa fillah, bukan karena Allah dan bukan untuk Allah dan bukan di atas jalan Allah, pasti suatu saat mereka akan apa? Allah munculkan permusuhan di antara mereka. Ya, makanya Pak sekalian, kita kalau berteman itu, Pak, bukan karena uangnya, bukan karena dia jabatannya. Mumpung dia masih ada jabatan, kita dekat-dekat dengan dia. Ya, mumpung dia masih sugih, ya sering-sering ke rumahnya, ya kan. Ntar kalau sudah nggak sugih, udah nggak ada jabatan dan sebagainya, nah ini berteman karena dunia. Makanya kita itu diperintahkan apa? Ukhuwah kita itu bukan ukhuwah karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berukhuwahnya karena Allah. Kita dekat dengan seseorang, hatta dia miskin sekalipun, dia nggak punya uang sebagainya, tapi karena dia ada seorang mukmin yang saleh, ya, kita berukhuwah dengannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak sekalian pentingnya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, perang yang terjadi antara Iran dan Israel ini, di mana Iran ingin mewujudkan cita-cita mereka, yaitu apa? Ingin mendirikan negara Persia Raya. Dan itu sudah ada, Pak. Jadi Iran ini sejak Khomeini berhasil dulu melakukan kudeta dan revolusi terhadap Raja Syiah, Raja Iran sebelumnya, yaitu Shah Reza Pahlavi, maka Khomeini membuat satu proyek besar. Apa itu? Yang mereka sebut dengan proyek Masyru' Hilalul Parsi namanya. Proyek bulan sabit Persia. Kita tahu ya, bulan sabit itu bentuknya kayak kayak sisir pisang gitu ya. Nah, ya. Itu ujungnya bulan sabit yang satunya itu ada di negara Palestina dan ujung satunya ada di Yaman. Jadi dia melingkung gitu. Maka Iran ingin mewujudkan cita-cita Persia, Pak, yang belum pernah terwujud sepanjang dunia. Apa itu? Menjajah Palestina dan negeri Syam. Dulu Persia ini pernah mengambil dan pernah menjajah negeri Syam, termasuk di dalamnya Masjidil Aqsa. Sampai waktu itu orang-orang yang beriman berduka, bersedih ketika mendapat kabar Romawi yang waktu itu menjajah Palestina dan sekitarnya berperang melawan Persia dan akhirnya kalah Romawi, sehingga akhirnya Persia berhasil menaklukkan negeri Syam dan Romawi diusir. Dan akhirnya, padahal kita tahu sepanjang sejarahnya dulu Palestina itu sebelum datangnya Islam itu berada di bawah kekuasaan orang-orang Romawi yang beragama Kristen. Ketika suatu hari mereka diserang sama Persia dan akhirnya Romawi kalah, Persia menang. Orang-orang kafir Quraisy bergembira. Kenapa? Sesama agama musyrik, ya. Sesama agama musyrik, Persia yang musyrik penyembah api, sedangkan orang-orang kafir Quraisy penyembah apa? Patung berhala, dapat kabar kalau Persia berhasil mengalahkan Romawi. Mereka bergembira. Adapun orang-orang yang beriman bersedih, karena walaupun Romawi itu Kristen, tidak lagi menyembah Allah, tapi secara historis, ideologi, mereka dulu pernah menyembah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pernah turun kepada mereka kitab suci yang bernama apa? Injil. Maka lihat bagaimana kemudian Allah waktu itu menenangkan orang-orang mukmin dengan turunnya surat apa? Surat Ar-Rum. Surat Romawi, ya. Surat Ar-Rum itu surat Romawi namanya. Surat yang ke-41, coba dicek nanti. Surat Ar-Rum. Apa kata Allah? Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Kata Allah, alif lam mim, sungguh telah dikalahkan Romawi. Fi adnal ardi, di bumi yang terdekat. Maksudnya apa? Negeri Syam.
yang sangat terdekat dengan Mekah dan Madinah. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun, kata Allah. Mereka nanti setelah dikalahkan oleh Persia, pasti kata Allah, setelah itu mereka akan menang kembali atas Persia. Fi bid'i sinin, kata Allah. Persia berhasil menjajah Palestina dan sekitarnya, kata Allah apa? Hanya hitungan tahun saja. Walillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idin yaprahul mu'minun. Nanti kata Allah, ketika Romawi berhasil mengkalahkan kembali Persia, maka ketika itulah orang-orang mukmin bergembira. Jadi Pak sekalian, Persia itu Pak menanam syahwatnya untuk menaklukkan ya Palestina dan sekitarnya itu sudah terjadi sejak berapa? Ribuan tahun yang lalu. Dan menariknya, Allah tidak pernah memberikan tanah negeri Syam itu takluk di bawah kekuasaannya siapa? Persia. Justru setelah Romawi menang melawan Persia, Allah takdirkan umat Islam yang berhasil mengalahkan siapa? Mengalahkan Romawi. Dan akhirnya umat Islamlah yang akhirnya apa? Berkuasa di atas tanah negeri Syam. Dan itulah yang membuat Persia hari ini, yaitu Iran, itu menanam dendam kesumatnya kepada siapa? Kepada umat Islam. Maka mereka sebenarnya ingin melanjutkan proyek nenek moyang mereka dulu. Apa itu? Mengambil negeri Syam untuk takluk di bawah kekuasaannya Persia. Jadi mereka menyerang Israel ini. Jadi Iran memerangi Israel itu punya tujuan besar apa? Kalau nanti Israel kalah, maka yang akan kembali menjajah Palestina adalah siapa? Adalah Iran. Oleh sebab itu Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, karenanya kita umat Islam tidak terpancing dengan isu di antara dua negara ini, dan kita tidak akan blok ya kepada mereka berdua, tapi kita punya blok sendiri. Bloknya blok apa? Blok non Israel dan blok non Iran. Lah maka Bapak sekalian, kita berada di pihak umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang insya Allah dari umat Islam inilah yang nanti insya Allah akan lahir para pejuang-pejuang yang insya Allah akan membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestina, insya Allah Pak sekalian. Karenanya kita sebagai umat Islam terus fokus untuk memerdekakan Masjidil Aqsa, untuk terus membantu Palestina, membantu terus Gaza ya. Artinya jangan sampai kemarin karena terkuras ya perhatiannya kepada perang Iran di Israel, Palestinanya terlupakan, Gaza terlupakan ya. Israel terus membantai Gaza karena umat Islamnya fokus perangnya Iran dan Israel, terlupakanlah kaum muslimin yang ada di Gaza. Padahal hari ini kelaparan betul-betul sangat ya menghantui mereka. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang sabar ya, dan kita doakan semoga Allah turunkan banyak rezeki kepada penduduk Gaza ini ya, para pejuang-pejuang Palestina yang sebenarnya merekalah penjaga Masjidil Aqsa yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Kita mudah-mudahan semoga nanti kita di hari kiamat Allah kumpulkan kita bersama mereka insya Allah ya, tidak bersama Israel dan tidak bersama apa? Iran ya. Di dunia saja kita nggak akan berkumpul, dan kita nggak akan berkumpul nanti bersama mereka di akhirat insya Allah ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, dan mari kita di bulan Muharram ini untuk memperbanyak amal-amal soleh kita, terutama nanti tanggal 10 Muharram ya, yaitu hari Asyura. Kita sebagai umat Islam diperintahkan dan disyariatkan, sunnahnya adalah apa? Berpuasa tanggal 10 Muharram, dan fadilahnya, keutamaannya akan menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Jangan ikut orang-orang Syiah yang tanggal Asyura malah apa? Mereka bersedih, mereka kemudian pukul-pukul badan,
sambil menjemput ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain ya. Ya, padahal Husain saja nggak pernah nyuruh seperti itu. Anak keturunan Husain juga nggak ada ya Husain, ya Husain, ya Husain ya. Apalagi dulu kalau kita di Aceh, Pak. Kalau dulu di Aceh itu setiap bulan Muharram, ibu saya itu pasti itu ya. 10 hari pertama bulan Muharram itu buat bubur isinya 12 macam kacang. 12 macam kacang, bukan 12 biji kacang ya, 12 macam ya. Jadi buat buburnya sak dandang besar itu ya. Dalamnya ada kacang hijau, kacang tanah, kacang kuning, kacang macam-macam, 12 jumlahnya. Dulu saya tanya sama ibu saya, kenapa kok 12 macam kacangnya? Ibu saya juga nggak tahu, karena ngikuti tradisi saja ya. Setelah besar, setelah saya pelajari, ternyata 12 macam kacang itu adalah sebagai bentuk representasi daripada 12 imamnya Syiah ya. Ya, jadi karena Syiah ini punya 12 imam, karena bulan Muharram itu adalah bulan duka cita bagi orang-orang Syiah, makanya orang-orang Syiah melakukan penetrasi akidah ke dalam umat Islam supaya apa? Di bulan Muharram tidak boleh ada yang bersuka cita, nggak boleh ada yang bergembira. Pokoknya bulan Suro ini kita bulan bersedih. Makanya nggak ada orang nikah di bulan Suro, Pak. Ya. Kalaupun ada itu hanya coba siapa yang di bulan Muharram ini yang ada dapat undangan pesta pernikahan, ayo coba tunjuk tangan. Coba. Oh, ada Pak. Di mana Pak ya? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada, Pak. Padahal bulan Suro itu justru bulan yang penuh kegembiraan. Kenapa? Karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun itu tanggal 10 Muharram. Tapi datang Syiah menetrasi melakukan penetrasi akidah. Kenapa? Karena Allah takdirkan tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah terbunuhlah sahabat Husain di padang Karbala. Maka mereka kemudian masuk dan menyusup ke dalam akidah kita dan menjadikan bulan Suro ini bulan untuk bersedih dan berduka. Makanya bapak-bapak kalau nanti mau nikahkan anaknya atau mau nikah kembali, ya, silahkan di bulan Suro, ya. Insya Allah hemat biaya itu, ya. Hemat biaya. Kenapa? Yang diundang pun mungkin nggak mau datang juga kan, takut ya kan. Maka bahas sekalian, ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika.